dedenya mau dibawa nggak ke Bogor gitu kan? Iya. Lah itu kan menawarkan Mbak namanya. Kata keluarganya katanya dia nikah lari gitu. Nikah lari. Katanya Kabur gitu nggak maksudnya. tahu tuh. Pokoknya kawin lari dia bilangnya. Oh jadi nggak didampingin orang tua betul Nggak tahu. nikahnya? Nggak boleh. Kan di Islam harusnya cewek harus ada orang tua wajib. Kalau laki nggak apa-apa, nggak boleh, nggak pakai wali. Tapi kalau perempuan harus wajib, makanya nggak masuk akal. Makanya Mbak dengan usia masih muda Mbak menikah, tapi kok seolah-olah keluarga nggak peduli, itu nggak masuk akal Mbak, beneran. Saya bukan anak baru kemarin sore soalnya. Bela-belain karena kita mikirnya anaknya diculik dan lain-lain gitu ya. Karena ya takutnya kan kita mikirnya udah buruk ya, takutnya dibawa kabur lagi nanti jauh lagi. Laporannya kapan? Laporannya kemarin malam gitu. Terus mau bikin masnya datang katanya mau bikin laporan polisi katanya atas penculikan anak, kan emang ada ya gitu. Terus kita mikir ya kalau emang kita bisa selesaikan kenapa enggak, karena saya mau dapat klarifikasi dari dua belah pihak. Nggak mungkin dong di sini ada alasan, di sini nggak ada. Makanya saya mau datang ke sini untuk nanya tabayun lah, ini seperti apa kronologi saya. Kalau kronologi saya jelas kayak gini, tidak dibenarkan sifat orang tuanya gitu. Kalau mungkin emasnya jujur nggak tahu apa-apa ya, tapi mungkin cenderung istrinya yang bermasalah gitu. Kalau benar udah tanggung jawab, saya kasihin gitu. Tapi kalau masih belum, kata Tenokti, saya juga nggak bakal ngasihin ke dia. Kasihan juga ntar yang ada kayak gitu lagi. Saya udah sehat lagi. Tapi sekarang anak umur 6 bulan ini masih ringkih kan, takutnya sakit atau apa, gizi buruk. Lambung loh. Kemarin saya kan siang datang ke sini, sorenya takutnya pegel-pegel kan di motor gitu. Ya udah saya manggil kan tukang pijit, taunya katanya lambung. Oh kena lambung. Terus malamnya muntah terus. Saya kan nanya, itu nggak apa-apa, itu angin biar keluar katanya. Udah kelamaan, alhamdulillah nggak kembung lagi kayak gininya, udah enak. Saya pijit, katanya ini emang nggak sakit badan, tapi di lambung pas dipijit ini sama ini terus ngejerit. Terus kata itunya, oh ini mah kena lambung, kok bayi bisa kena lambung? Ya orang tuanya masih kayak gitu. Jadi kalau nggak ada uang katanya sering nggak dikasih makan. Iya, pernah saya 3 kan hari di itu. Jumat, Sabtu, Minggu sama saya. Dianya dikasih makan, ininya dikasih. Pernah tuh saya di sana kontrak, dia kan nangis si bayinya. Terus kata suami saya, itu kenapa, liatin si dede nangis terus. Ani kenapa itu nangis? Pengen nyusu apa pengen makan? Nggak tahu teh. Emang nggak ada itunya makannya atau sebenarnya? Nggak ada teh. Ya udah nih beli, terserah kebelinya apa. Kata saya, emang nggak dikasih gede sih 10.000. Kata saya, ya udah kasih makan. Kalau nggak beli sama Pempas, udah. Tapi nggak tahu dibelinya apa. Pokoknya saya mah udah ngasih uangnya. Tuh berapa hari, 2 hari apa? Ani kenapa? Belum nyusu apa? Ya udah saya kasih gitu. Udah saya emang nggak ada punya pikiran. Ya udah saya kasih terus sama kamu, saya ambil ya. Anaknya enggak sama sekali nggak pernah. Itu apa namanya? Dikasih SGM. Iya, SGM sengaja dikasihnya yang susu prematur itu supaya BBLR. iya, tapi SGM yang warna ungu itu Iya BBLR. ya gitu, jadi supaya cepat badan. berantakan. 150.000, penghasilan cuma 280. 150 susu berapa hari? 3 hari dia baru itu. Ya 3 hari kan, 3 hari habis. Nah, sanggup gak tuh saya tanya? Gimana? Jadi saya tanya sekarang sekali lagi, kalian mampu apa enggak? Kalau mampu, ayo kita belanja kebutuhan bayinya, bukan kebutuhan saya, kebutuhan bayinya. Silakan beli sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau dalam 1 bulan ya beli 1 bulan. 40.000 untuk makan kalian ya, saya kira nggak cukup. Rokok ge sama saya.
Nah, sama tadi pihak Korwil Pengambil ada nelpon sama saya. sudah tadi itu, tapi kan katanya kalau hari ini tidak clear akan dibikin LP laporan polisi atas penculikan anak. Kan di sini kan juga ya jelas nantinya akan kesalahan gitu. Saya di sini membuktikan bahwa emang tidak ada niat jahat. Orang ibunya mengakui, ibunya yang mengasih sendiri kan direkod, direkam gitu. Jadi tidak akan disalahkan, Mbak, Mas. Ya, takutnya pas saya ke sana malah saya gimana. Oh, nanti suruh hubungin saya aja. Oh iya. Gitu ya. Otomatis saya ngontrak di sana kan pasti balik lagi ke sana gitu. Mm-mm. Ada bunyi. Suruh hubungin saya aja. Aduh, masih muda banget. Ya kan, saya aja masih muda gitu ya buat makan ini kan belum sok deh, yang penting aja di duit. Gitu. Apa aja sebenarnya? Iya, kata-katanya gitu. Kan ibaratnya kalau gini ya, kasihan kita mau bocah dari pagi nyampe jam 12-nya dia masih tidur. Gitu. Tidur juga itu malamnya tuh jadi lagi cari-cari kerjaan di Facebook, ibaratkan tuh Cari kerja di Facebook. itu aja saya dapat kerjaan S yang sebuah itu di situ. Kamu dari Facebook? Iya, makanya saya Saya baru coba. tahu cari kerja di Facebook. Bener saya nggak tahu ya, karena kalau menurut saya cari kerjaan tuh ya datang ke perusahaan-perusahaan, security, Pak ada lowongan kerja nggak gitu, atau OB, office boy datang, atau ke outsourcing gitu ya, ke yayasan gitu, setahu saya sih ini mah. Tapi saya nggak tahu kalau cari kerja sekarang di Facebook. saking kasihannya gitu ya sama orang berdua gitu. Kamu saya mau dimasukin. Oh kerja Iya. Cuman data-datanya dia nggak ada. nggak ada, Iya. nggak lengkap gitu Iya, ya, nggak lengkap. karena merantau juga kan. Kan kita mah saking kasihan lah gitu sama dia. Tadinya mau dimasukin. Mau dimasukin. Kenapa kalian ada orang baik malah diginiin sih? Bukan Saya orang ngomong, baik. saya mah udah berterima kasih banget tuh gak ada yang nolong gitu kan. Saya mah nggak mikir yang jelek atau gimana ke si A atau si Teteh gitu. Kenapa mbak kayak gitu? Kenapa? Berarti susunya 1 dus, pempesnya 1 dus, terus sama sereal. Serealnya Sebenarnya 6 bulan udah udah mati. tim ya, udah Malah katanya dari 2 bulan udah dikasih makan. 2 bulan dikasih makan. Udah dari 2 bulan katanya. Itu tadi. dikasih sama kakak ini. 2 bulan dikasih makan, kasihan ya pencernaan Pas itu- anaknya. Iya makanya. Itu saya pas lagi di Cikarang lagi dagang tahu, terus kan saya bilang umur 2 bulan jangan dikasih dulu makan. Terus Kenapa nggak ngasih ASI sih? Nggak keluar mbak. Kan biasanya prematur di inkubator ya. Ini sehari doang katanya pulang. Untungnya Allah Iya, Ini bener. Maha besar pas ya. lagi di Tahu Crispy tuh bosnya tuh bilang, dah besok mau pulang. Pas baru diambil dari bidan tuh, jadi semalam di kontrakan, besoknya disuruh pulang Sama bidannya. sama bos tahunya. Suruh pulang. Jadinya Jadi kan bos tahunya nggak tanggung jawab bayarin gitu. dia kan ibaratkan kan katanya bidan kalau misalkan nggak mampu bilang, kalau misalkan mampu ya tinggal ini aja gitu kan. Saya kan udah bilang nggak mampu gitu ya, nanti kan dibantu sama bidannya. Jadi bos tahu crispy-nya itu bilangnya mampu. Jadi kita 2 HP dijual buat tambahan itu. Kalau saya sih ya niatnya kalau saya mau nolong orang niat bantu ya udah, makanya tadi saya nggak tega juga kan dia udah keluar dari kontrakan, udah Dari kapan siap-siap. katanya itu? Dari waktu hari Minggu. Iya, udah tadi ibunya juga saya udah ketemu sama ibu kontrakannya. Ya saya nggak tega, saya atas kemanusiaannya saya bantu gitu. Tapi kalau misalnya kayak gini kan berarti beda lagi ceritanya ya, tidak ada rasa tanggung jawab sebagai orang tua yang memiliki seorang anak gitu, dan tidak ada juga rasa kayak jiwa seorang ibu sih untuk saya. Emang kalian belum siap secara materi dan juga mental. Menurut saya, sebagai saya
yang memiliki anak ya, saya ngerasa kalian belum siap karena korbannya itu adalah anak. Itu keegoisan kalian ingin merawat anak seolah-olah kalian mampu tapi mengorbankan keadaan anaknya gitu. Saya nggak tahu, nggak lihat posisi anak yang waktu belum dibantu ya seperti apa gitu. Kalau misalnya keadaannya mungkin lebih parah ya saya melihat langsung ya itu bisa menjadi bahan poin bukti juga gitu. Ini mah dulu mah waktu belum dikasih itu ya, ya tangan teh lemas. Lemas. Ya ini kulit ya ke bawah. Karena kurus kan. Iya, kurus terus perut tuh kayak saya pegang gini, duk gitu, kayak kembung gitu, kenceng banget. Makanya harusnya kalau kamu dari awal diwawancara ya, kamu harus ngomong jujur, jangan ada yang ditutupin. Dari awal ngobrol aja udah ketawa-tawa tadi. Udah ketahui. Ya elah, kan di record, dia rekam. Makanya tadi saya bilang, kok malah ketawa-tawa sih? Gimana ceritanya Mbak? Ya kalau bisa sih dedenya asuhnya di sana aja ya, dia bisa lihat. Gimana sorry? Ya asuhnya tuh Diasuhnya kenapa? dikarenakan itu aja gitu sama si tetenya tuh. Bukannya nggak mau, saya kan di sana sendiri. Kalau di sini kan saya mau nyuci, mau nyetrika, kan banyak orang saya bisa titipin apa gitu. Kan sekarang kamu udah tahu kan rumah di sini. Suatu saat kamu punya uang, udah mencukupi, sok ambil. Tapi suatu saat jangan ditelantarin lagi. Udah gitu doang, nggak apa-apa. Sekarang ini ya udah nggak apa-apa di sini dulu. Kalau kamu udah cukup punya uang buat susunya, apanya, sok ambil. Tapi jangan sampai udah kerja, udah bener penghasilan, udah benar-benar cukup buat susunya, apanya, sok. Pernah hampir seminggu gak makan teh saya. Seminggu nggak makan? Hampir katanya dia. Siapa? Orang tuh dianya, Oh, dianya. katanya nggak makan. Terus kadang saya waktu itu bikin nasi uduk pagi-pagi, saya kasihan takut dia nggak pada makannya. Nih Pan, makan gitu. Saya nggak tega orangnya gitu, maksudnya kalau ada mah ya udah saya kasih. Tapi lebih penting mah saya ngasih ke anaknya sih, kalau nggak punya mah. Kalau nangis terus pengen, kenapa lu makan, udah saya kasih dia Soalnya yang kan beli. kalau anak nggak bisa ngomong kan, Iya, lambat, aus. gitu kan. Kalau anak gimana kitanya ya, gitu. Waktunya makan ya udah. Makan. Ya udah atuh buru kalau mau diambil kasihan teh ngopinya mau. Maghrib kalau mau nitip sementara boleh, Kan dari awal nanti gitu. mau diambil boleh, ngomong tinggal ngomong aja. Ini mah cuma karena keegoisan kita. Buka sih pikiran tuh, buka. Jangan kayak bocah PAUD. Emang iya bener. Mbak belum dewasa, belum siap punya anak. Pemikirannya nggak matang. Nih, 100.000 sehari. Kalau pengen dihitungin, pengen tahu cukup nggak? Memang saya dipermasalahin? Kan enggak. Tadinya enggak, tapi kamunya yang terlalu gimana, jadi saya yang kesel gitu. Saya niat Wajar sih. Itu banget. wajar. Pas saya Manusia. denger, pas ada yang WA, saya laporin ke Pratinino Pianti, saya udah ada ininya. Kok saya yang dilaporin, sedangkan saya nolong anak kan gitu. Tuh waktu Itu siapa kakaknya belum yang tahu, ngomong? kakaknya. Makanya. Oh kakaknya yang mau ngomong tadi. Iya, Nanti. nih saya udah ada dapet chatnya katanya gini, ntar saya bilang ke Teknopinya, katanya ada tuh screenshotannya. Emang kronologinya gimana? Bilang di situ ge udah 2 minggu. Dia ngomong sama saya 2 minggu. Berarti kan si pun yang berlebihan ngomong. Ini kalau kita nerima, kalau enggak balik numpuk. Saya emang nggak kasihan dia Makanya jauh saya dari orang tua apa.
Kan kalau kita mah senang gitu ya ngerawat, kita fokus usaha buat masa depan anak. Kan ini timbal baliknya kayak gini. Iya. Buka sih pikiran terbuka. Udah dewasa. Susah, orang kata keluarganya gitu udah susah diomongin, katanya udah kata kasarnya mah udah dibuang katanya sama keluarga yang katanya si kakak Ipan itu yang ngomong. Tapi kalau umur segini emang masih susah sih, masih ikutin ego, masih labil. Terus teh gimana ini, dia kan masa minta, dia udah diusir, minta diam di kontrakan ini kan suami saya nggak ngizinin, kamu kan udah pada gede gitu. Terus bilang ke kakaknya, jangan Pak, kalau bapak nggak ngizinin udah jangan suruh masuk, dia kan masih dia kan udah pada gede, orang masih pada komplit, masih pada sehat, dia suruh berusaha aja nyari kemana gitu kata Betul. kakaknya. Makanya saya udah jangan suruh masuk. Betul. Tadi kan kamu udah diusir ya hari ini ke kontrakan. Kalau tadi nggak saya biarin, kalian tinggal di mana? Di tempat yang itu yang ada om yang itu. Hah? Yang si bapak yang nganterin kita jemput si. Numpang. Iya, Numpang di rumah bapak yang baik tadi. iya. Oh, Katanya tuh udah di sini aja dulu katanya tuh. Soalnya saya kontrakannya mau habis katanya gitu. Oh, numpang ya, jadi Numpangnya sehari 2 hari. Enggak, mana seminggu, ada keluar kan. ya iya keluarga mikirin aja dewasa. dia enggak, ntar jadi habis kontrakannya ntar diterusin gitu. Iya. tadi juga ketemu sama bapaknya yang ngebantu. Untungnya orang kayak gini banyak ada orang yang mau bantu, tapi kan Iya. titik orang ngebantu kan pasti ada maksimalnya, ada batasnya gitu. Jadi nggak mungkin ngebantu terus gitu. Saya aja ngebantu aja pasti banyak orang kan. Jadi cuman Iya. sampai sini ya udah selesai gitu. Ayo, jadi gimana nih? Kita udah sore, udah jam berapa nih? 5. Yuk, maunya gimana? Udah jam 4:30 nih, saya mau ke Tangerang, Pondok Cabe. Iya Pak, jauh banget Pak. Ayo cepet, gimana? Tetap nanti kalau misalnya anak mau diambil, saya minta tolong bukti beli susunya, bukti beli popoknya. Nah itu tolong berikan ke mereka. Oh, dari sini. Dari sini, Dari sini. betul, gitu ya. Ya, Harus udah ada dikeluarin. hitung-hitungannya kan. Ini niat nolong orang baik, jangan sampai dimanfaatin. Jadi biar sama-sama enak ke depannya. Beli susu udah berapa dari awal sampai akhir. Nanti ditambah sama besok-besok, gitu. Biar enak ya. Gitu. Jadi nanti pada saat anak mau diambil, bukti kwitansi itu kan bon-bon ya. Tolong diserahkan sama dia. Yang udah keluar selama di sana. Betul, iya. Sekarang tinggal ini aja seperti apa gitu. Mikirnya panjang dengan kayak bocah Pak. Yuk, ayo Mbak, 4:30, jam 5, 5:30, mau jam berapa di sini di rumah orang nih? Masa harus kerja, hari pertama kerja jadi diganggu sama Mbak. Itu minum dulu tuh, ayo. Iya Pak, atur nuhun Pak. Ayo Mbak, mau gimana? Ayo Mbak. Mau gimana? Ini persis banget kasusnya sama Risma nih. Di mana, Gi? Di Indramayu. Indramayu. Kayak gini juga nih, persis. Jadi Mbak kan juga di sana baru, harusnya menjaga nama baik orang baik gitu loh. Mbak ditolong jangan seolah-olah Mbak sama Masnya ini kayak jelek gitu, entah di mata tetangga. Padahal niatnya kan baik. Takutnya kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti kan juga akan tayang gitu di YouTube ya. Jadi biar jelas, biar semua sama-sama enak gitu. Saya sih di sini beneran saya netral, saya niat di sini nggak ada mau intimidasi keluarga ini, nggak ada sama sekali. Karena yang saya dapat laporan tidak seperti itu ceritanya. Maka jujur waktu pertama saya agak marah. Kok ini anak ditahan-tahan nih, alasannya apa gitu. Ternyata kalau udah seperti ini, ya sudah, kita udah clear gitu ya Mbak. Jadi gimana Mbak? Tanpa ada paksaan, kalau pihak dari suami sudah menyerahkan ya Mas ya?
Tuh. Jadi nunggu sayanya udah ada uang dulu. Betul, kan sesuai kesepakatan seperti itu kan. Ya, Nanti udah tapi bilang juga. tetap ya Mas, kewajiban Mas sebagai bapak dari anak ini, ketika ada pengeluaran susu, popok dan lain-lain, tetap harus digantikan. Karena hak dan kewajibannya seperti itu Pak Mas ya. Jadi tidak boleh dihilangkan, walaupun orang baik tetap memiliki terbatas dalam membantu. Gitu. Jadi jangan sampai dimanfaatin, intinya itu. Ya, sepakat ya Mas ya? Ya. Ya, haknya sebagai anaknya, gitu. Jadi kayak anaknya beli serelak, anaknya beli popok, beli susu, ya harus digantikan kan untuk anaknya, bukan untuk orang lain. Ini aja malah qadarullah, alhamdulillah nggak minta jasanya dibayar, biar Allah yang balas kebaikan jasanya ya. Kalau misalnya orang tuanya tidak mampu, ya jangan dipaksa. Betul. Kecuali kalau misal tadi orang tersebut memang mau bisa mengasuh anaknya, tetapi tidak menutup akses terhadap orang tua kandungnya, itu sebetulnya bisa dilakukan. Betul. Gitu. Ya, jadi Baik. kalau saya berpikirnya di Komnas Perlindungan Anak ini selalu anak-anak itu harus mendapatkan bukan hanya perhatian dan kasih sayang, tapi kebutuhan dasar anak-anak itu harus dipenuhi. Ya. Betul Bu. Tadi juga sudah saya sampaikan seperti itu Bu.